Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noramdoli Iwan Saputra atau orang biasa manggil saya Iwan Jambek. Sekarang kita mau berbincang-bincang nih dengan tokoh pemuda. Ya, beliau ini ditokohkan di di wilayah tempat dia tinggal, yaitu Bambu Apus. Bambu Apus ini salah satu Bambu Apus ini adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Pamulang. Nah, Kecamatan Pamulang kebetulan ada 8 kelurahan. Salah satunya adalah Bambu Apus. Sekarang kita mau ketemu dengan salah satu tokoh pemudanya. Ya. Nanti saya akan mengajak beliau ngobrol secara santai tentang pemuda, karena pemuda pada zaman ini sangat dibutuhkan peran sertanya di dalam pembangunan. Halo Bang Dirja, halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lama kita nggak ketemu ya? Iya. Gimana Bang Dirja, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Dirja apa Dirja sih? Dirja. Dirja. Nama asli siapa Bang Dirja? Sudirja Minhari. Sudirja Minhari. Minhari. Minhari itu nama keluarga atau nama apa? Enggak juga, itu enggak. Kita agak panjang sih karena Panjang, ya? cerita masa histori orang tua itu. Oh, gitu ya? Minhari. Dirja Minhari ya? Sudirja Minhari. Nah, saya Noramdoli Iwan Saputra. Nur Cahaya. Noramdoli bulan Ramadan. Iwan Saputranya anak laki-laki yang lahir dari Selasa. Kalau Bang Dirja Minhari, apa namanya? Minhari. Bang Dirja Minhari biasanya ada apa namanya itu, ada sejarah namanya itu Bang Dirja tuh. Iya. Ini nggak ada ya? Ada cerita sejarah sih karena itu memang saat itu ibu tuh kondisi sulit makanya kasih nama seperti ada hatinya. Oh, ada akhirnya ya. Oke Bang Dirja, saya nih sering keliling-keliling Bang Dirja nih, terutama di Kecamatan Pamulang, di 8 kelurahan dari mulai Pondok Cabe Ilir, Cabe Udik, Pamulang Timur, Pamulang Barat, Benda Baru, Pondok Benda, Kedaung, dan Bambu Apus. Ini saya udah sering dengar nama Bang Dirja disebut sama orang gitu. Ada tokoh pemuda tuh di di kelurahan Bambu Apus, namanya Bang Dirja. Akhirnya saya tertarik nih untuk datang kemari mau berbincang-bincang nih tentang masalah pemuda, karena pemuda ini jadi perbincangan yang cukup hangat nih di zaman milenium ya, ini kan, karena hampir kurang lebih berapa persen gitu kan, bahwa pemuda itu lebih banyak daripada pemuda itu lebih banyak daripada kaum yang sudah tua ya. Jadi potensinya sangat besar sekali gitu. Sebab itu saya sangat tertarik ingin berbincang-bincang dengan Bang Dirja nih, bagaimana pandangan Bang Dirja terkait dengan masalah pemuda. Oke Bang Dirja, coba bisa menceritakan sedikit tentang pandangan Bang Dirja tentang pemuda ini. Ya, terima kasih. Bang Iwan. Kita lama nggak dan dalam kesempatan ini saya cuma kalau permasalahan pemuda memang sekarang ini yang konsen saya, saya selaku untuk pemuda di Saidin, kita bergabung dengan organisasi pemuda yang FKPS, Forum Komunikasi Pemuda di Saidin. Forum FKPS ya, Forum Komunikasi Pemuda dan di Saidin. Udah lama dibentuk itu? Udah lama, udah berapa tahun ya? Ada sekitar 10 tahun. 10 tahunan ya. Tadi pemuda itu ada pemudi juga kan, nanti cewek cowok kan? Iya. Terus Bang Dirja. Konsen kita itu sama saya bagaimana pertama sebelum kita melakukan tindakan yang memang memperdayakan pemuda, minimal kita menjaga keamanan pemuda. Pertama, saya melihat sekarang ini kan pengaruh narkoba sangat tinggi. Iya, betul. Makanya konsen saya pertama di situ. Iya. Dan yang kedua, bagaimana memberikan kegiatan yang positif. Iya. Yang positif itu baik yang menghasilkan profit atau positif kesehatan, artinya lebih ke olahraga. Nah kita di organisasi kita ada beberapa program
dalam program untuk kepemudaan. Itu yang kita lakukan selama ini. Karena menurut saya sehat suatu wilayah, ini kita bicara bangsa atau besar karena saya punya kapasitas di lingkungan saya itu bagaimana kita menghindari anak-anak dari narkoba. Kalau mereka terkena narkoba, mereka terhindari hal negatif itu, minimal nanti alternatifnya mereka akan berpikir bagaimana punya penghasilan gitu kan. Tapi kalau mereka udah terkungkung dengan si narkoba tadi, akhirnya akan menjadi nggak ada pikiran atau nggak ada usaha untuk melakukan ekspor itu untuk kebaikan di depan gitu kan. Karena terlena dengan narkoba tadi, itu pertama konsepnya. Yang kedua juga kita menciptakan bagaimana membuat peluang apa-apa pekerjaan. Dari kita buat segi usaha atau kita yang memang bisa usaha yang masuk ke wilayah kita sini, kita coba sonding, kita coba pendekatan. Kalau memang ada butuh karyawan, kita bisa memberikan jadi kita bisa memberikan istilahnya SDM, mungkin nanti masalah kebutuhan seperti apa kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kita nggak bisa masak karena mungkin juga kita punya anak yang SMA tapi kita tidak jabatan yang nasional aja gitu, artinya tapi minimal menekan bagaimana pengangguran itu agak berkurang gitu ya, nanti memberikan peluang untuk mereka bisa mengekspor diri gitu. Apa namanya FKPPS ya? FKPPS, Forum Komunikasi Pemuda dan Pemudi Saidin. Komunikasi Pemuda dan Pemudi Saidin. Oh berarti di Gang Saidin? Iya. Khusus Gang Saidin aja apa terus ke mana sekelurahan? Gang Saidin. Khusus Gang Saidin ya? Karena bicara Gang Saidin itu kan gini, bicara Gang Saidin itu kita bicara RW satu RW. Iya. Kita ada satu RW itu ya? Iya, RW 03 dan kita ada di Kelurahan Bang Bagus. Oh gitu ya. Memang Mbak Dede asli sini ya? Asli sini ya? Alhamdulillah asli sini. Terus kalau pemerintah sendiri gimana bangsa? Kalau seperti kelurahan kan biasanya kan di satu kelurahan itu di satu desa itu ada kelurahannya ya. Di situ kelurahan Bang Bagus nih. Artinya bagaimana Bang Dirjen ini menjalin kemitraan untuk pembinaan para pemuda di Gang Saidin ini dengan pihak pemerintah setempat ya dalam nanti sini yang lah. Bagaimana menjalin kemitraan itu Bang Dirjen? Saya lalu mewakili teman-teman di sini, saya lakukan kita menjalin komunikasi dengan aparat karena dengan RT, RW dan lurah. Ini kita menjalin komunikasi itu. Komunikasi itu alhamdulillah kita berjalan baik, artinya pas ada hal-hal yang memang bisa kita kerjasama dengan pihak RW, RT pasti gitu, RW dan kelurahan pun ada dukungan. Jadi selain kegiatan yang tadi olahraga ya, Pak Harus bilang olahraga, ada beksi, ada juga badminton, bulu tangkis. Tapi tadi saya tertarik tuh Bang Dirjen, apa sih perlu nih dibentuk FKPPS itu kan di Gang Saidin. Nah itu nanti saya dengar Bang Dirjen ada alasannya adalah karena marak narkoba itu kan gitu. Nah ini penting memang karena narkoba ini menjadi musuh kita bersama nih kan. Jadi bagaimana sih kita bisa menangkal atau mungkin ya memberantas ya kan. Kalau memberantas mungkin bukan tugas kita ya, kita mungkin mencegah kan. Kalau memberantas mungkin tugasnya aparatur lah kan. Kita hanya mencegah, bagaimana kita mencegah agar supaya para pemuda di Gang Saidin ini tidak lagi terjebak dalam lingkaran narkoba gitu kan, dengan dilakukannya banyak kegiatan seperti tadi ada beksi, ada juga kegiatan bulu tangkis, ada juga kegiatan bidang usaha, sepak bola gitu kan. Itu sangat berpengaruh sekali ya menurut dia ya. Iya. Dengan dilakukan kegiatan tersebut ya. Iya. Dan juga pemerintah setempat memberikan dukungan ya dan support terhadap kegiatan FKPPS ini. Apa aja yang sudah diberikan pemerintah terhadap FKPPS ini Bang Dirjen? Yang sudah Bang Dirjen rasakan lah gitu. Ya, kalau kontribusi dari pemerintah daerah kita memang kita saat ini belum menerima. Dia bukan kontribusi maksudnya apa namanya? Maksudnya apa sih yang kan pemerintah juga punya peran sebetulnya ya, dalam pembinaan terhadap pemuda kan gitu. Maksudnya apa yang dilakukan pemerintah setempat nih, minimal kelurahan lah. Karena kan di kelurahan itu ada karang taruna juga kan ya kalau nggak salah.
apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan kelurahan terhadap pemuda-pemuda yang ada di kelurahan Pamuapus nih, khususnya di Gang Saidin gitu kan, sehingga Bang Dirga bisa membentuk FKPPS ini kan suatu hal yang bagus, ini hal yang positif gitu. Terus apa sih yang sudah dilakukan pemuda terhadap pembinaan pemuda di Gang Saidin? Mungkin Bang Dirga bisa bisa memberikan gitu. Ya, jadi mungkin support atau kontribusi dari pemerintah daerah itu sampai kita belum. Karena memang kita lebih berangkat dari kita untuk kita gitu. Kita mandiri gitu. Dengan harapan jadinya karena kan ini mungkin saya berpikir gitu. Jadi kalau masa kita punya organisasi itu kita sounding pemerintah daerah kan udah banyak model-model seperti itu. Iya betul. Artinya mereka buat organisasi cuma untuk ngejar itu tadi gitu kan. Nah, saya dan teman-teman di sini kita ingin menunjukkan bukti dulu. Iya. Kita seperti ini loh gitu kan. Iya. Jadi kita dalam hal pencegahan narkoba, kita organisasi dengan ya kepolisian itu kita melakukan aja gitu. Jadinya bergerak secara natural, secara alami dari teman-teman aja gitu. Baik dari segi usaha, bisa bagaimana pengaman lingkungan, tapi kalau pengaman lingkungan karena itu udah menyangkut di masalah akses hukum, kita koordinasi dengan polisi gitu. Tapi hal-hal lain yang memang tidak bertangkutan dengan hukum atau penggunaan ekonomi, bisa bagaimana memajukan olahraga, kita memang berusaha mandiri. Dan mudah-mudahan kemandirian kita itu menjadi contoh dan dilihat pemerintah daerah. Jadi kita selama ini kan banyak, ya bukan saya memandang negatif terhadap organisasi yang ada. Karena setiap perbuatan organisasi sounding, ya ujungnya pahamkan ke sana gitu. Artinya bukan saya kita organisasi untuk finansial, untuk pembiayaan, tapi kita menunjukin. Karena saya yakin kok pemerintah daerah pas ada pemuda atau ada kelompok apapun yang sifatnya positif dan itu sampai kedengar pemerintah daerah, mereka akan support. Saya yakin itu. Iya. Itu artinya terutama para orang tua ya, para orang tua yang ada di Gang Saidin ini tentunya sangat bangga loh dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bang Dirga dan kawan-kawan ini ya, terutama dalam bentuk pembinaan terhadap pemudanya, bentuk FKPPS. Jadi kan tidak ada kendala kan waktu dalam pembentukannya kan begitu ya. Artinya orang tua Saidin mendukung, sangat mendukung ya dengan kegiatan-kegiatan, tinggal bagaimana kedepannya mungkin ya. Bagaimana kedepannya ini bisa lebih bisa lebih dikembangkan kan pembinaannya, sehingga keberadaan pemuda di Gang Saidin ini sangat kontribusi terhadap pembangunan sangat dirasakan baik itu oleh orang-orang Gang Saidin sendiri maupun oleh pemerintah daerah. Ya harapannya pemerintah daerah bisa melihatlah ya kan apa yang sudah diperbuat oleh Bang Dirga dan kawan-kawan ini, sehingga bisa membantu ya, mensupport apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Gang Saidin yang tergabung dalam FKPPS tersebut ya. Wah mantep Bang Dirga ini. Jadi Bang Dirga ini memang kalau menurut saya cukup menjadi seorang pemuda yang berpikir visioner ya ke depan, bagaimana dia mempunyai niat agar supaya kampungnya ini atau wilayahnya ini pemudanya bisa berkembang positif, karena berdasarkan pengalaman beliau yang sudah kemana-mana, banyak pemuda-pemuda yang ya bahkan tawuran, ribut, mabok gitu ya, pada minum segala macam. Nah dia nggak mau nih para pemuda di kampungnya itu seperti itu gitu loh, sehingga dia bentuklah FKPPS ini. Wah ini sungguh sangat hebat dan ini bisa perlu dicontoh oleh pemuda-pemuda yang lain di kampung-kampung yang lain. Terus Bang Dirga berkaitan dengan itu dah ya kita ya. Sekarang saya mau tanya nih Bang Dirga kan sebagai tokoh pemuda tentu banyak dilirik nih oleh orang-orang yang memang sangat perlu dengan para pemuda ya gitu. Nah sekarang ini kan lagi zaman pilkada nih, pileg ya. Nanti mungkin 2024 kita udah mau pileg nih. Ini biasanya orang-orang kayak Bang Dirga ini banyak dilirik nih sama tokoh yang memang mempunyai suatu kepentingan ya berkaitan dengan pileg 2024 ke depan. Gimana kira-kira tanggapan Bang Dirga? Kalau saya menghadapi pileg itu saya sederhana. Artinya saya selalu bilang ke kawan-kawan, ke teman-teman,
jangan uang menjadikan dasar untuk kita memilih seseorang. Itu cuma itu. Jangan uang menjadi dasar, karena berapa sih kita, kalau memang kita sekarang kondisinya memang kita nggak punya duit gitu kan, tapi artinya pilih siapa yang baik, legislatif, eksekutif gitu kan, artinya memang kita pandang dia bisa memajukan wilayah gitu. Artinya baik pemilihan wali kota atau sekarang besok yang 24 ini legislatif, artinya pilih calon-calon dewan ini yang akan mewakili kita itu mereka punya perhatian terhadap lingkungan itu. Saya cuma itu, artinya kalau bicara uang, duit berapa sih kan? Iya. Artinya, tapi pas kita punya dewan atau punya wali kota atau punya gubernur atau presiden sekalipun, masa kebijakannya dia pemikiran nggak perlu sama kita buat apa gitu, uang berapa sih kan kembali ke uang yang diberikan. Makanya kan seringkali saya bilang sama teman-teman, jadi kalau sekarang ini kondisi ini sulit, jangan salahin mereka pejabat ya. Pasal sekarang ini ada kita merasa bermasalah di Tangerang Selatan, kita bicara cukup kecil aja di Tangerang Selatan ini, ada kita bermasalah hal-hal yang kita merasa kita nggak nyaman, nggak peduli mau kita daerah. Sampai tanya diri kita gitu. Iya. Kemarin siapa yang memilih? Iya. Kan gitu. Karena pasal kita memilih memang pemimpin atau bicara legislatif dewan yang akan kita pilih, Iya. dia bagaimana tata-tatanya gitu kan? Dia peduli nggak dengan lingkungan? Kan kita bisa lihat. Makanya saya selalu kasih pandangan teman-teman, silakan gitu. Iya. Tapi pilih anggota dewan yang memang dia kita lihat dia peduli dengan lingkungan. Mungkin lingkungan Paul luas nggak peduli, tapi dia lihat bagaimana dia berinteraksi pasar, dia berhubungan dengan kawannya gitu kan. Itu menjadi dasar kita. Gitu. Kalau saya seperti ini, karena kalau bicara kita apa sih kan? Saya gitu, jadi kalau saya juga kalau kejadian lu meneliti, tapi kan tanya dulu bagaimana tadi gitu, waktu lu dikasih kesempatan untuk menentukan nasib lu 5 tahun ke depan, itu lu berikan dengan baik gitu kan. Jangan karena sekarang di satu saat lu minta uang misalnya cuma ya selembar-lembar lah pas anak-anak itu selembar-lembar merah gitu, tapi permasalahannya 5 tahun kan. Jadi jangan juga salahin dewan mereka juga terusnya beli suara lu, pas besok lu nuntut hak lu yang nggak bisa karena dia lu suara dibeli kok gitu kan gitu. Makanya jangan di situ. Kalau saya selalu itu cuma ngajak ayo gitu, karena semua berangkat dari kita gitu. Kalau saya cuma itu, makanya ya pilih dewan yang memang atau wali kota atau presiden memang dia lihat keberpihakannya gitu. Itu artinya lebih cenderung pada kita ya sama si masih pedulian dulu gitu kan. iya. Bagaimana sih pedulian itu terhadap anak muda kan gitu. Karena kan bagaimanapun juga pemuda itu perlu pembinaan ya. Bagi siapa aja yang bisa membina pemuda ya silakan masuk ya. Karena pekerja tidak memberi batasan kepada siapapun di Saidin ini untuk ikut terjun di dalam dunia politik gitu ya. Nah kalau gini ya, Pak Iwan, kalau kita cuma cara pilih wali kota atau pilih dewan yang mereka cuma kasih uang, cuma yang jadi oleh orang banyak duit doang. Jadi akhirnya yang terjadi itu, kalau saya, mungkin kalau salah maaf, jadi akhirnya terjadi transaksional di sini. Jadi kayak dagang, gua keluar sekian, gua udah 5 tahun harus balik sekian, kan gitu. Ya kan udah sangat pengalaman ya. Iya, jadi kalau misalnya dewan nggak mikirin lu orang gitu kan, lu jangan masalah ya, paling dibeli suara lu. Iya kan dibeli, berarti lu nggak punya hak lagi untuk menuntut. Nah gitu kan. Jadi jangan duit awal tapi nuntut juga gitu kan, berkebaikan juga. Enggak lah gitu kan. Emang berbahaya tuh kalau itu kalau dibilang kan money politik ya. Jadi orang itu dibeli suaranya untuk memilih salah satu orang gitu kan. Itu emang pembelajaran yang sangat tidak bagus itu. Jadi Bang Rizal, saya sepakat dengan Bang Rizal berkaitan dengan hal-hal itu gitu loh. Jadi bagaimana ke depan itu tidak terjadi kan. Jadi kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang tidak hanya dia mempunyai uang tapi dia berkualitas gitu kan. Dia ingin membangun dapilnya, dia ingin membangun di mana dia memang di situ konstituennya kan gitu, tidak hanya harus dia dengan uang gitu kan. Karena itu sangat berbahaya, itu pembelajaran politik yang sangat tidak bagus.
Saya sepakat tuh dengan penelitian. Saya bahasa gini Mas. Jadi kan dia anggota dewan ya. Iya. Misalnya kita bicara Tangsel, anggota DPR Tangerang Selatan. Artinya dia wakil rakyat kita. Betul. Nanti suara kita nanti dibawa sama dia diwakili untuk bicara di gedung dewan kan gitu kan. Tapi kalau suara kita udah dibeli ya jangan salah dia juga kalau dia nggak nyuarain suara kita gitu. Kan suara udah bayar bro ya. Kan gitu bahasanya gitu. Iya kan? Wah iya. Iya jadi ya rasional lah gitu lo. Iya. Saat kalah di depan kita besok nuntut lagi karena besok lu dicederain, lu dibohongin, lu ditinggalin ya. Ya terima dengan lapang dada karena lu juga pacar begitu gitu. Iya. Nah, gitu kan? Ya mudah-mudahan di Tangsel ya memang kan kopi itu lagi nih. Mudah-mudahan ya itu tidak terjadi ya, kita tidak berharap itu terjadi karena itu sangat itu memberikan pembelajaran yang kurang bagus buat masyarakat kita. Oke, Bang Ida sepakat saya dengan itu. Aduh, saya tadi udah banyak sekali berbincang-bincang dengan Bang Ida terkait dengan pandangan Bang Ida tentang pemudaan, kemudian juga bagaimana Bang Ida membina pemuda-pemudi yang ada di Gang Saidin, Kelurahan Bambu ini yang bentuk dalam bentuk organisasi namanya FKPPS ya Bang Ida ya. Kemudian juga bagaimana Bang Ida juga memberikan ruang yang luas buat pemuda-pemuda di Gang Saidin ini untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan dan juga memitrakan pemuda-pemuda dengan kelompok-kelompok peduli seperti organisasi masyarakat yang lain, kemudian juga dengan para tokoh-tokoh yang lain, pemerintah maupun para pengusaha ya Bang Ida ya. Sehingga Bang Ida yaitu adalah bagaimana para pemuda ini yang nganggur bisa bekerja ya kan, juga kemudian ya karena narkoba ini sudah semakin marak, bagaimana teman-teman di sini bisa menangkal jangan sampai narkoba masuk di Gang Saidin ini menjadi sangat bagus sekali menurut saya. Jadi ini kita bisa mengapresiasi lah apa yang telah dilakukan oleh Bang Ida. Kemudian juga tadi berkaitan dengan ya sedikit kita berbicara masalah politik ya. Karena Bang Ida juga punya pemikiran bahwa money politik itu ternyata sungguh sangat tidak bagus sekali ya, karena ini sangat merusak dan sangat memberikan pembelajaran tidak baik bagi masyarakat. Oke Bang Ida, yang terakhir nih Bang Ida, saya mau meminta pengen dengar nih harapan kedepannya nih buat Bang Ida terkait dengan pemuda ini Bang Ida ya, bagaimana sih harapan Bang Ida nih agar supaya ini pemuda-pemudi ini ya khususnya di sini ya pada umumnya di Kecamatan Pamulang lah, biar lebih bisa berkontribusi dalam pembangunan. Artinya bagaimana mereka bisa berperan positif nih untuk bagaimana membangun Pamulang atau membangun Gang Saidin ini dengan dengan nilai-nilai kebaikan, dengan nilai-nilai kecerdasan, dengan nilai-nilai kepedulian, dengan nilai-nilai yang agamis. Silakan Bang Ida. Ya, kalau harapan saya ke para pemuda artinya jangan sia-siain waktu, karena waktu yang terkebilah itu waktu yang terbuang sia-sia itu artinya kerugian besar untuk pemuda itu sendiri. Manfaatin waktu itu semaksimal mungkin untuk mengekspor diri. Jadinya apalagi jangan tersentuh dengan hal tadi yang tahu sampai mana mau dan harus yang sifat negatif. Harapan untuk lingkungan semua, artinya saya berharap juga pihak-pihak stakeholder gitu kan, pengusaha yang ada artinya lebih memberikan ruang terhadap pemuda dimanapun berada gitu. Kalau saya bicara di saya di sini ya mudah-mudahan semua pengusaha sini memberikan ruang untuk pemuda Indonesia ini untuk bisa berkontribusi atau bisa diberikan kesempatan untuk berkarya di mana dia punya usaha di situ. Itu harapan saya. Jadi ya, dan ini juga harus ada dukungan dari pemerintah, karena sebelumnya ya kalau bicara itu regulasinya sudah jelas gitu kan, bagaimana undang-undang tenaga kerjaan itu nantinya, cuma bagaimana pemerintah daerah menekan itu, artinya menekan artinya memberikan arahan para pengusaha, artinya memberikan kesempatan untuk pemuda yang ada di wilayah itu, di mana perusahaan itu berdiri, memberikan kesempatan untuk si pemuda itu bisa melakukan pekerjaan, dengan ruang ini itu kan harus, makanya ada sinergi harus terjadi antara lingkungan dan menurut hemat saya gitu kan, dengan lingkungan dengan
pemerintah daerah Iya. dan pengusaha itu sendiri. Artinya bagaimana kita menciptakan suatu iklim yang baik di suatu tempat itu. Karena nanti pas saat perusahaan itu berjalan, pemerintah itu abai juga dengan kondisi bagaimana dia mengarahkan pemerintah untuk memberikan ruang kerja untuk pemuda polisi itu, akhirnya timbul permasalahan sosial. Artinya mungkin jadi anak polisi pengganggu perusahaan. Iya. Nah, itu harus dijaga. Jadi nanti imbasnya banyak, jadi pengusaha juga nyaman gitu kan, artinya karena berangkat dari situ. Kalau terus 3 komponen ini, lingkungan, terus ya pengusaha dan seluruh pemerintah daerah peduli dalam hal ini, saya pikir itu akan menciptakan kondusivitas yang baik di lingkungan sendiri. Itu harapan saya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan Tangsel ini kita jaga, kita kembangin, karena ini rumah kita dan harus kita perjuangkan bersama. Itu menurut saya. Oke, mantap sekali Bang Dirja ini. Terima kasih nih Bang Dirja atas bincang-bincangnya. Saya selaku yang yang mengajak ngobrol Bang Dirja ini, ucap terima kasih pada Bang Dirja yang udah menyempatkan waktunya ngobrol di kafe apa namanya ini? Sejenak. Kafe Sejenak. Waduh, terima kasih banyak nih buat yang punya kafe Sejenak ini ya. Udah diberikan tempat untuk kita bincang-bincang dengan tokoh pemuda di sini nih. Kemudian juga saya menghimbau nih, saya mengajak kepada semua kawan-kawan saya ataupun kawan-kawan Bang Dirja ataupun yang lain ya, semua untuk ayo kita ngopi di kafe Sejenak. Rasa kopinya nih mantep banget ini, rasa kopinya nih. Ada istilahnya dia tuh in coffee with trust. Mantap. Ayo kita ngopi nanti di sini bareng-bareng lagi dengan Bang Dirja dan kawan-kawan semua. Jadi saya Noram Doni Wan Saputra atau saya biasa dipanggil Iwan Jambek mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk kita bincang-bincang dengan tokoh pemuda Bambu Apus Gang Saidin, Bang Dirja. Terima kasih Bang Dirja. Salam sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.